Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di kesempatan ini saya akan memberikan sebuah materi tentang kode kehormatan gerakan Pramuka. Kode kehormatan Pramuka adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota gerakan Pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota gerakan Pramuka. Kode kehormatan di kalangan gerakan Pramuka terdiri dari dua macam kode, yaitu yang pertama Trisatya, janji atau satya yang berupa Trisatya. Kemudian yang kedua, Dasa Dharma, ketentuan moral atau dharma berupa dasa dharma. Yang pertama kita akan bahas Trisatya, janji atau satya yang berupa Trisatya. Trisatya berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Menepati dasa dharma. Di dalam Trisatya ada 6 kewajiban, yaitu yang pertama, kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, kewajiban terhadap Pancasila. Dan keempat, kewajiban terhadap sesama hidup. Kemudian yang kelima, kewajiban terhadap masyarakat. Dan yang keenam, kewajiban terhadap dasa dharma. Yang kedua, kita akan membahas dasa dharma. Ketentuan moral atau dharma berupa dasa dharma. Dasa dharma Pramuka bunyinya adalah yang pertama, dasa dharma Pramuka 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu adalah bunyi dari dasa dharma Pramuka dari 1 sampai 10. Kita akan bahas satu-satu tentang contoh takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya yaitu menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tentunya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, kita harus menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk dasa dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Contohnya yaitu bisa berupa menjaga kebersihan lingkungan, kemudian ikut menjaga kelestarian lingkungan, kemudian juga bisa membantu fakir miskin, anak terlantar, dan orang tua. Nah, kita juga bisa membantu orang tua kita yang paling dekat, yaitu kita bisa membantu orang tua kita ketika kita di rumah. Kemudian selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dasa dharma yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Contohnya yaitu seperti ketika kita di sekolah mengikuti upacara bendera, kemudian contoh lain ikut serta dalam bela negara, kemudian belajar di sekolah dengan
baik dan sungguh-sungguh dan menjalankan kewajiban kita dengan penuh kesatria. Jadi kita harus sopan, kemudian kalau kita mengalami kesalahan juga harus bertanggung jawab dan dihadapi dengan secara kesatria. Dan kepada orang yang lebih tua juga kita harus sopan. Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, dasar dharma yang keempat, patuh dan juga bermusyawarah. Contohnya yaitu patuh kepada orang tua, guru, dan pembina, kemudian juga berusaha mufakat dalam musyawarah. Kemudian yang ketiga juga kita bisa tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa tanpa bermusyawarah. Jadi segala sesuatu harus kita laksanakan, apalagi kalau kita melakukan rapat atau menentukan sebuah keputusan juga harus kita laksanakan dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dengan sesuai dengan sila-sila Pancasila, terutama sila keempat yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya yaitu dasar dharma yang kelima, rela menolong dan tabah, yaitu contoh dalam kehidupan sehari-harinya bisa berupa berusaha menolong orang yang terkena musibah, kemudian tabah dalam menghadapi musibah dan kesulitan, tidak banyak mengeluh dan tak mudah putus asa. Jadi harus semangat, kita harus menolong dan tabah. Selanjutnya dasar dharma yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita bisa mengaplikasikannya dengan selalu hadir dalam pelatihan pramuka, juga termasuk kita rajin, kemudian datang ke sekolah, kita rajin dan tepat waktu untuk datang ke sekolah, kemudian juga dapat membuat berbagai macam kerajinan, terampil, kemudian selalu riang gembira dalam setiap melakukan kegiatan atau pekerjaan tersebut. Nah, itu adalah dalam kehidupan sehari-hari kita harus rajin, terampil, dan gembira sebagai seorang pramuka. Selanjutnya dasar dharma yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tidak boros dan tidak bersikap hidup mewah, kemudian teliti dalam melakukan sesuatu, bisa bersikap hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Kita harus hemat, cermat, dan bersahaja. Walaupun kita adalah orang yang mempunyai kelebihan, kita juga harus hemat, cermat, dan tetap bersahaja, tidak sombong dengan apa yang kita miliki, dan selalu harus bersyukur. Selanjutnya adalah dasar dharma yang ke-8, disiplin, berani, dan setia. Contohnya yaitu selalu menepati waktu yang ditentukan jika ada janji, atau disiplin waktu latihan atau datang ke sekolah, kemudian bisa mendahulukan kewajiban daripada hak dan tidak pernah ragu-ragu dalam bertindak dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah dasar dharma yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, contohnya menjalankan segala sesuatu dengan sikap bersungguh-sungguh, kemudian tidak pernah mengecewakan orang lain, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan apa yang kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya untuk dasar dharma yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Contohnya berusaha untuk berkata baik dan benar dan tidak pernah berbohong, kemudian tidak pernah menyusahkan atau mengganggu orang lain, berbuat baik kepada orang tua dan siapapun. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa kode kehormatan pramuka itu terdiri atas yang pertama yaitu satya pramuka. Satya berupa janji, berupa trisatya. Kemudian dharma pramuka, dharma berarti perbuatan baik berupa dasa dharma. Nah, kemudian satya pramuka merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Nah, kemudian untuk dharma pramuka adalah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur, juga sebagai landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatan pendorong pramuka manunggal dengan masyarakat, kemudian bersikap demokratis, saling menghormati, kemudian memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Nah, terima kasih. Itu adalah pembahasan kita tentang materi kode kehormatan pramuka penggalan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk menggapai dan meraih cita-cita
kalian dan selalu tetap bersyukur, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap semangat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.